mati Ibnu Adam in qata amalu ila min talatin, sudah selesai. Kalau sudah mati putus, sudah habis. Nah, di dalam alam barzakh itu juga tergantung orangnya. Barzakh itu artinya orang yang sudah mati, sementara dalam dalam daftar tunggu ini belum masuk ke hari akhirat, itu namanya alam barzakh. Nah, orang alam barzakh juga bermacam-macam. Ada yang statusnya ditidurkan, ada yang statusnya masih hidup, masih bisa menengok anak cucu, ya, masih dapat rezeki. Ada yang dalam keadaan tersiksa, tergantung amal kita. Kalau orang yang matinya itu dalam keadaan suci bersih, tidak membawa dosa sedikit pun, semua perintah Allah dilakukan, larangannya nggak ada yang dilanggar, kalaupun ada dosa-dosa sudah diampuni Allah, kalau sudah mati ngapain nunggu di alam barzakh, langsung masuk surga. Makanya siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sudah tingkatan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai. Nah, kalau pulangnya nggak bawa iman Islam, orang jahat, semuanya jahat, ya disiksa, ya kan. Nah, kalau kita mah kelas saya, ibu-ibu, bapak ini semuanya, ya tidak lebih kok. Saya dengan bapak-bapak juga sama, 11-12 juga kok. Ya artinya bahwa sama, dosa melulu sama gitu. Nah, nanti kita ini yang banyak dosanya nanti dilihat. Kalau kita ini bawa iman, malaikatnya bingung nih. Ya Allah, ini orang dikirim langsung ke surga apa digebugin nih? Mau dikirim ke surga bawa dosa, mau digebugin bawa pahala, bawa kebaikan. Bingung malaikatnya. Ya Allah, ini diapain nih? Gitu. Iya, juga abdi parahamatnya gitu. Iya. Kata Allah, ya udah sekarang disiksa dia bawa kebaikan, kan gitu. Dikirim ke surga dia bawa dosa, ya udah ditidurkan saja. Wa darabna ala azanihim, ditabok telinganya, bleg tidur. Nah, nanti dibangunkannya di akhirat nanti. Nanti kita semua yang ditidurkan ini nanti suatu ketika kalau sudah kiamat datang, kita akan ada yang membangunkan. Kita akan dibangunkan nanti. Malaikat yang membangunkan. Dan nanti ketika itu kita akan terkejut semuanya. Dan kita semuanya akan mengatakan seperti ini. Ya wailana mamba'athana memmarqadina. Ini siapa yang membangunkan kami? Memmarqadina lagi enak-enaknya tidur. Siapa yang bangunin nih? Kata malaikatnya, hadza ma wa'adur rahman. Ini janji Allah, iya teh kiamat, Neng. Oh gitu. Iya. Nah, itulah makanya baru masuk ke alam alam mahsyar di sana. Disitulah akan semuanya akan diproses. Siapa yang selamat, siapa yang celaka itu nanti. Selama dalam barzakh seperti itu persoalannya. Jadi mungkin yang di alam barzakh dapat ilmu itu adalah orang-orang yang para syuhada yang dinyatakan tidak meninggal tapi masih hidup dan masih dapat rezeki. Makanya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau duga mereka yang mati di membela Allah itu mereka sudah mati, tetapi mereka masih hidup dan masih mendapatkan rezeki dari Allah, masih bisa miliki anak putu, masih bisa memberikan konsultasi, masuknya dalam alam bainal hilmi wal yaqzah, biasanya dalam mimpi, kadang-kadang ada ini anak cucunya juga didoakan mereka. Saya kira mungkin seperti itu. Yang kedua, pertanyaan bahwa qiyamu binafsihi artinya Allah tidak butuh kamu tolong, itu hanya simbol saja. Menolong Allah, memangnya Allah perlu pertolongan kamu? Apa kita bantu Allah? Memangnya Allah bantu? Allah itu qiyamu binafsi, semuanya Allah lakukan sendirian.
tidak memerlukan bantuan apapun. Jadi ketika Allah menyuruh kita bayar zakat, itu bukan minta uang kamu, Allah nggak butuh duitmu kok. Nanti semua itu kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri. Jadi apapun kebaikan yang pernah kita lakukan kepada siapa saja, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, nanti pada akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sekarang begini, orang itu orang kaya, iya, butuh nggak sama sopir? Dia bisa nyopir kok, betul nggak? Masak betul nggak? Enggak, dia bisa masak kok. Semuanya bisa, dia banyak keahlian, multi talenta, semuanya bisa. Tapi kenapa dia cari segala macam? Yaitu persoalannya the present, al-hudur. Jadi Allah sendiri membuat semua ini adalah bukan karena membutuhkan, tapi Allah sedang menyombongkan zatnya sendiri. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Jadi artinya itu Allah bisa bikin langit bumi kun fayakun, tapi kenapa visitati ayam? Jadi semua Allah berikan itu adalah sebagai pembelajaran kepada kita. Beginilah caranya kita memanage kehidupan ini. Mesti ada job description. Semua kita bikin pabrik, mesti ada direkturnya, mesti ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada satpamnya. Nah, hidup itu seperti itu, bukan sendirian. Allah mah sendirian, kamu mah tidak boleh. Jadi kalau ada orang jadi ketika ada orang yang ingin mengerjakan semuanya sendirian, berarti pengen jadi Tuhan. Betul enggak? Kalau orang dalam bekerja tidak boleh ditanya, ya berarti pengen jadi Tuhan juga. Sebab kalau Tuhan tuh la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tuhan tidak boleh ditanya. Jadi siapapun pemimpin, presiden, bupati, gubernur, itu harus ditanya, kenapa begini? Dijelaskan, uangnya ada berapa, untuk beli apa, boleh ditanya dong. Kalau ada pemimpin yang tidak boleh ditanya, berarti sudah menganggap dirinya kayak Tuhan juga. Betul enggak? Nah, jadi mana qiyamu binafsi ini artinya bahwa independensi Allah itu sendirian. Tapi kalau kita itu terikat dengan interdependensi, ketergantungan satu dengan yang lain. Begini ibu-ibu sekalian, saya makan nasi sama sate sama apa lagi, kerupuk sama gulai, ya, gulai, sate sama kerupuk, itu pasangannya ya. Tahu nggak berapa juta orang yang terlibat membantu saya untuk menghadirkan makanan di sini? Yuk kita hitung. Nasi dari apa dibikinnya? Beras. Berasnya dari apa? Dari padi. Padinya dapat nanam enggak? Yang nanam berapa orang? Yang panen berapa orang? Yang traktor berapa orang? Yang numbuk berapa orang? Jadi nasi. Yang masaknya sama orang, pakai airnya PDA-nya berapa orang? Masaknya dari apa? Di periuk. Periuknya dari apa? Dari logam. Yang mencari logamnya berapa orang? Pabrik yang bikin periuknya berapa orang? Berjuta-juta, nggak bisa habis nih, sampai pagi ngomongnya. Betul nggak? Itu kita bisa karena ada satu kebersamaan, ketergantungan satu dengan yang lain. Kalau kita sendirian, bisa nggak makan gulai, sate, kerupuk, nasi? Bisa sendirian di hutan? Nggak bisa. Paling makan daging mentah. Betul enggak? Nah itulah makanya Allah itu menciptakan alam seperti ini. Makanya Allah itu disebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin karena ada unsur perawatan, pendidikan dan pembelajaran. Kalau ketuhanannya Ilahun Nas, kalau ini Rabbun Nas, Rabbul
alamin. Rabbun dengan ilah itu berbeda, betul enggak? Makanya uluhiyah dan rububiyah, ketika kita melihat yang binafsihi, kita harus melihatnya sebagai sebagai uluhiyah. Tetapi dalam prakteknya kita lihat sebagai rububiyah, begitu. Sudah paham kira-kira begitu?